kantor, sudah ada kantornya sendiri, ya. Itu hasil dari seluruh anggota yang menyumbang. Dan waktu kita membeli itu kantor itu kan belum cukup uangnya cabang Waingapu. Kita pinjam dari uang anggota seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita juga harus wajib mengembalikan ketika mereka mau membeli kantor juga seperti itu. Jadi itu sudah kekuatan dari bawah di mana memberi kontribusi lembaga ini, bahwa pemilik dari anggota kita juga harus memberi kontribusi lembaga, ya, di sumbangan pembangunan. Jadi misalnya di sini ada anggota mungkin yang meninggal mama, ya, selain dari solidaritas duka citanya, mama mereka, bapak ibu mereka di sini sebagai anggota kelompok mau swadaya, mau sumbang selain dari solidaritas dari lembaga, bisa juga mungkin swadaya 5.000, 10.000, nyumbang beli apa mungkin bisa. Ini dari kelompok sini seperti itu, ya, contoh kecilnya. Jadi tidak hanya harap dari lembaga seperti itu. Terus yang berikut, bapak mama yang sudah pinjam, saya mengucapkan terima kasih, di mana sudah menjaga, ya, disiplin di lembaga ini, sudah membayar sesuai dengan waktu yang kita ambil sendiri. Jadi tolong jaga kepercayaan itu, ya. Yang sesungguhnya ketika kita pinjam, misalnya di tanggal 1 kita pinjam pencairan, otomatis di tanggal 1 bulan depan kita harus membayar, ya. Harus wajib membayar. Jangan tunda lagi di tanggal 2, di tanggal 3, di tanggal 4. Itu tidak disiplin. Ya tidak. Disiplin orang hanya 1 bulan, kita tambah-tambah lagi hari. Kalau di lembaga keuangan ada dendanya. Nanti kami juga akan tertibkan kepada seluruh anggota, ya, Pak Manajer, ya. Kami juga akan tertibkan dengan cara seperti itu. Begitu, ya. Jadi kalau ada anggota yang lewat harinya, kecuali yang direkomendasi oleh kelompok, nanti dia bayarnya di kelompok, disiplinnya bayar di kelompok, tidak masalah, ya. Yang tidak direkomendasi oleh kelompok, ya kami harus disiplin sudah sesuai dengan tanggal pencairan. Jadi lewat dari itu mungkin ada dendanya, kami berikan denda sehingga anggota juga punya efek jerah dan anggota juga bisa disiplin kembali, begitu, ya. Karena ini uang ini kita harus kembalikan beredar lagi ke anggota-anggota yang lain, ya. Jangan cukup kita yang rasa kita mau store akhir bulan. Mau akhir bulan orang mau pinjam, kita store-nya di akhir bulan. Kapan orang lain mau pinjam lagi, begitu, ya. Jadi kalau kita sudah dibantu, kita juga harus membantu orang lain dengan cara kita disiplin membayar sesuai dengan tanggal pembayaran. Tapi kalau di kelompok, disiplinlah bayar di saat RAP. Karena kita mendekatkan pelayanan di RAP ini, ya. Kenapa tidak harus bayarnya di Waingapu? Kenapa adanya kelompok di sini untuk mendekatkan pelayanan kepada bapak mama, sehingga bapak mama tidak membuang biaya lagi lari ke kantor, buang 50.000, 100.000 ke kantor, ya. Jadi jangan lewat lagi di saat RAP, apalagi di saat ini di kelompok ini hari Minggu di akhir bulan, ya. Kalau tidak bayar berarti itu waktunya seperti itu, ya. Jadi minta maaf, besoknya mungkin pasti ini ikuti sudah anggota punya rumah, begitu. Jadi itu yang saya harapkan dari bapak mama, untuk tetap jaga bapak mama punya lembaga, dan kita sendiri yang menghancurkan ini lembaga. Iya, belajar yang mencintai milik kita sendiri. Iya, jangan mencintai milik orang lain, ya. Milik sendiri kita cintai, kita disiplin. Iya tidak? Maksudnya ini lembaga ini kan miliknya bapak mama, pemiliknya adalah anggota. Iya tidak? Jangan kita pergi cinta ini yang lain. Kalau yang lain kita store-nya membayar, bayar tiap minggu juga kita disiplin bayar, tapi kita milik sendiri kita abaikan, begitu. Kita harus mencintai milik kita sendiri, ya. Jaga milik kita sendiri, ya. Kalau ada kelebihan keuangan dari bapak mama juga mau bergabung di tempat lain, intinya yang bisa membantu, begitu. Jangan yang kita yang hanya membantu mereka, begitu, ya. Harus pintar-pintar melihat, ya. Ya, mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan juga tentang BPJS tenaga kerjaan, ya, karena kita sudah bekerja sama dengan BPJS tenaga kerjaan
diwajibkan juga kepada seluruh anggota yang belum bergabung di BPJS Tenagakerjaan untuk bergabung di BPJS dan lewat pintu air membantu Bapak Mama kalau mendaftar, menyiapkan KK, KTP ya Pak Manajer ya, dengan uang Rp201.600 untuk 1 tahun punya. Jadi bukan untuk tiap bulan ya. Kalau untuk tiap bulan nanti ada saja kendala Bapak Mama bisa tunggang, tidak bayar. Nanti kalau sudah 3 bulan tidak bayar, tidak aktif lagi, tidak bermanfaat lagi. Iya tidak. Tetapi kalau masuk lewat lembaga ini langsung 1 tahun memang. Jadi kemungkinan untuk tidak aktifnya tidak ada. Karena setiap tahun masa tidak dapat uang Rp201.600. Iya tidak. Kalau di BPJS Tenagakerjaan ada manfaatnya. Mendapat santunan bunga 42 juta. Woi, lebih besar dari pintu air. Ya tidak? Lebih besar memang dari pintu air. Saya sudah 2 tahun BPJS. Baik, sungguh. Kalau Mama meninggal nanti dari pintu air, dari BPJS kelas 3 toh Mama, 11.700.000 tambah dengan 42 juta, akan diserahkan sudah nanti. Jadi yang hidup dia akan senyum, dia menangis senyum begitu. Dia menangis sedih, dia senyum juga kalau dapat uang. Sama Mama, sama kakak, sama istri, dia meninggal kita tinggal uang. Istrinya yang kencang. Ya. Begitu. Tetapi kalau aktif bayar yuran dulu, kalau Mama tidak aktif bayar Mama punya yuran, Mama tidak dapat. Sebulan saja langsung tidak aktif lah. Sampai 1 tahun memang. Itu langsung tidak aktif ya Pak Manajer ya, kalau 3 bulan. Iya, kalau yang bayar 1 tahun itu bagus. Tapi kalau di pintu air 3 bulan tidak aktif, kita bisa kasih aktif. Begitu, itu bedanya. Terus kalau di pintu air, jadi saya harus jelaskan ini ya, karena ada anggota yang keluar dari pintu air hanya mau masuk di BPJS Tenagakerjaan. Mau masuk di BPJS Tenagakerjaan boleh, jangan keluar dari pintu air. Karena ketika kau butuh uang 1 juta, 2 juta, kau tidak mungkin pinjam di BPJS Tenagakerjaan. Ya, tidak bisa pinjam. Kita bisa nikmati itu ketika kita meninggal, ketika kita kecelakaan. Baru kita bisa nikmati kita punya uang di BPJS Tenagakerjaan. Tetapi kalau kita susah besok dan lusa, tahu sudah kita yang hidup di dunia pasti ada kebutuhan, iya toh? Pasti kita butuh uang untuk anak sekolah, anak 1 juta, 2 juta, 3 juta, tidak bisa pinjam di BPJS Tenagakerjaan. Jadi jangan keluar dari pintu air, ya. Tetap masuk pintu air supaya bisa pinjam ketika kita butuh uang, iya tidak? Terus kalau di BPJS Tenagakerjaan, kalau Koopname dia tidak kasih uang solkes. Ada perbedaannya ya. Dia tidak kasih ke solkes. Tapi di pintu air ada dapat santunan solidar kesehatan 1 juta. Ya tidak Bapak Mama. Terus yang berikut memang dana dukanya kalau omong lebih besar di BPJS. Nah, jadi jangan kita keluar ya. Tetap kita jadi anggota, ada kita punya uang kan bayar 1 tahun saja juga di BPJS ya. Kita tetap ini supaya kita bisa menikmati sama-sama. Ya kalau di BPJS keluarga yang nikmati ya. Tidak nikmati? Tidak apa-apa. Iya tidak? Tidak apa-apa. Aduh, maksudnya tidak nikmati orang yang meninggal. Betul. Kalau di pintu air kita nikmati karena kita bisa pinjam, kita bisa klaim solkes, iya tidak? Betul Ibu. Gitu. Atau bagaimana Bapak Mama? Ya, saya harus jelaskan ini supaya Bapak Mama paham. Karena kasihan, Bapak Mama sudah kelas 3 di pintu air keluar hanya gara-gara tergiur dengan 42 juta. Nih, kalau kau sakit saya tidak kasih sama kau. Kalau kau mau pinjam uang 1 juta, 2 juta, dia tidak kasih. Iya tidak? Tunggu kau meninggal dulu, tidak nikmati nanti. Iya tidak? Begitu. Jadi saya harus memberi pemahaman kepada Bapak Mama supaya paham. Jangan keluar. Iya. Dari pintu air tergiur dan angkat tetap. Bergabung tetap bayar bulan wajib Bapak Mama di pintu air ya. Saya di pintu air sudah 9 tahun. Ya, terus 3, makanya saya bilang Mama 11 juta 700. Mama punya simpanan sudah angka 3 juta lebih. Iya, seperti itu. Nah, jadi kenapa Bapak Mama banyak anggota, ada anggota yang keluar hanya gara-gara tergiur dan dia tidak paham. Makanya kenapa hari ini saya menjelaskan supaya Bapak Mama paham, mengerti ya. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang,
kok masuk ini BPJS tenaga kerjaan sejak keluar sudah pindah. Oh jangan, saya tetap di pintu air. Harus jelaskan itu orang yang sampaikan begini. Kalau saya di pintu air saya susah, besok lusa saya butuh uang 1 juta 2 juta, saya bisa dapat pinjam. Kalau saya sakit, saya operasi, saya bisa dapat solkes, begitu ya. Jadi tetap saja dua-dua saya jalani, begitu ya. Jadi kalau orang sudah, oh iya ya, ditanya lagi dia punya lain-lain sebentar. Nah nanti sudah keluar baru menyesal. Giliran sampai di kantor saya jelaskan tetap tidak bisa lagi. Karena kenapa saya omong di sini? Karena banyak dari sini yang keluar. Bukan kelompoknya mama, bukan anggotanya mama, ada dari wilayah sini yang keluar, sehingga bapak mama jangan bisa paham ya bapak mama ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau daftar BPJS tenaga kerjaan bisa langsung, karena kita diwajibkan ya, anggota bisa juga lewat pintu air ya. Bisa. Siap itu tadi 201.600 rupiah ya, begitu. Ya, kalau tidak ada lagi yang ini mungkin ada tambahan dari Pak Manajer melolo silakan. Saya stop dulu, saya kasih kesempatan ke manajer, nanti kita masuk dalam sesi diskusi ya. Oke. Ya, sebelum ini apa saya mau bertanya dulu sedikit. Iya. Menyangkut ini BPJS tenaga kerjaan. Ini yang kemarin itu, saya berminat untuk masuk di itu. Cuman saja langsung ditolak karena usia dia. Memang batasnya 65 tahun. Ya. Usia yang diterima dari 19 sampai 65 tahun. Namanya BPJS tenaga kerjaan. Jadi dia melindungi orang yang bekerja. Begitu lah. Mama punya usia sudah lewat, sudah pensiun ya. Ada kerja juga kami. Saya hanya tanya Iya. Baik, sudah mama tanya sehingga saya sampaikan begitu ya. Jadi yang ibu belum masuk sudah ya. Gitu. Apalagi ini kan banyak yang kerja di PT toh, mungkin sudah daftar lewat PT ya, dan daftar ya. Kalau PT otomatis dong daftar. Iya, perisai ya. Oh, Bapak Pendeta yang perisai. Iya, tidak salah juga yang saya omong Bapak Pendeta, mana Bapak Pendeta. Justru itu bagus ya. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan BPJS tenaga kerjaan. Kalau yang belum daftar bisa daftar sudah. Ya. Saya hanya sampaikan, menyambung karena memang kita sudah kerja sama dengan mereka. Mau masuk lewat perisai juga baik, ya toh, Pak ya. Tidak harus lewat pintu air, tetapi kita membantu menginformasikan kepada Bapak Mama, ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada tambahan dari Bapak? Pas? Dari Pak Edja? Bapak mau tanya? Tidak ada lagi? Macam saya dari kehidupan. Saya sudah sakit sudah 2 kali tuh. Iya. Baru dapat jatuhnya dari pintu air 1 juta. Iya. Baru kasih saya itu hari 800 lebih itu. Iya. Foto di pintu air. Yang solkesnya dipotong, iya. Kalau misal sakit di Januari, klaimnya di Januari, otomatis solkes yang 5.000 dari bulan Februari sampai Desember kita harus potong, ya. Begitu. Ya. Itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi Sokma mungkin mau tanya? Ya. Saya tunggu bayar ya, terima SAU. Banyak ini yang terima SAU ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menerima haknya SAU ya. Bapak Mama mau tahu SAU itu dapat dari mana? Saya harus jelaskan ya. Yaitu yang pertama, bunga dari simpanan 1%. Coba Bapak Mama lihat di buku anggota, ada terprint bunga tidak? Ya. Saya ada buku 2, Ya. ada sama